Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Ya, yang sebelumnya adalah pembelajaran 2, kita lanjut ke pembelajaran 3. Oke, di sini kita akan membahas sedikit permainan tradisional ya. Di sini adalah permainan engklek. Nah, jumlah pemain permainan engklek itu 2-5 orang. Ya, peralatannya itu pecahan genting ya, disebutnya gacuk, kapur atau tepung untuk garis batas ya. Itu pakai batasnya itu pakai tepung atau pakai kapur. Nah, ini untuk cara bermainnya. Lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Siapkanlah gacuk sebelum bermain. Lemparlah gacuk ke salah satu petak. Petak yang ada gacuknya tidak boleh diinjak. Lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak yang ada. Pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Pemain yang di sawah yang paling banyak adalah pemenangnya. Nah, itu sedikit ulasan cara bermain dari permainan engklek. Nah, pasti kalian di sekolah atau di rumah itu bersama teman-teman sudah pernah memainkan permainan tersebut ya. Pasti sudah tahulah bagaimana cara bermainnya dan apa saja yang perlu disiapkan. Nah, oke. Dalam permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Ya, jadi gerakanmu itu dilatih di sini ya. Gerakan tubuh, tangan, kaki. Nah, beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai adalah berjalan, berlari, dan melompat. Ya, karena di sini perlu keterampilan dari kelincahan kaki ya untuk berjalan, berlari, dan melompat dalam permainan engklek. Oke, seperti itu. Nah, jika sudah paham, silakan bisa ditulis soalnya. Ini nomor 1 dan nomor 2 bisa dikerjakan, ditulis soalnya, dijawab ya di buku masing-masing. Apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek? Ada di atas jawabannya. Apakah kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Nah, coba jelaskan. Ya, kira-kira kamu sudah pernah melakukannya? Kira-kira gampang atau tidak permainannya ya? Yang kamu rasakan seperti itu. Kamu bisa melakukannya dengan baik, terampil, atau kurang. Nah, seperti itu dijelaskan di nomor 2. Oke ya, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke pembahasan pemantulan dan penyerapan bunyi. Ya, pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Ya, bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul. Jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Jadi di sini benda yang bisa memantulkan bunyi adalah benda yang permukaannya keras. Ya, contohnya adalah kayu, kaca, dinding, atau besi. Seperti itu. Kemudian penyerapan bunyi. Ya, selain bisa dipantulkan, bunyi juga bisa diserap. Nah, di sini benda-benda yang bisa menyerap bunyi adalah benda-benda yang lunak. Ya, sifatnya lunak ya, seperti karpet, goni, kertas, kain, busa, dan lain-lain ya. Itu bisa menyerap bunyi atau meredam bunyi ya. Seperti itu. Jadi ketika suatu ruangan dinding-dindingnya atau batas-batasnya itu direkatkan karpet atau dilapisi karpet atau kain atau busa yang tebal, itu di ruangan tersebut jika ada suara itu akan terserap dan suara tidak akan sampai keluar atau suara tidak akan bising sampai keluar karena sudah diserap oleh dinding-dinding karpet atau busa di dalam ruangan. Seperti itu. Itu bunyinya terserap ya, atau bunyinya itu diredam oleh benda lunak tersebut.
Macam-macam bunyi pantul. Nah, bunyi yang memantul ya. Yang pertama adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam itu apa? Ya, ini gaung atau kerdam itu terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Ya, misalnya kalau kita itu ke dalam ruangan kosong ya, ruangannya sempit, kita berteriak. Itu berteriak itu nanti pantulan bunyinya akan sangat tidak jelas ya, karena bertabrakan dengan suara yang atau bunyi yang asli itu. Nah, kemudian yang kedua adalah gema. Nah, gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Biasanya itu kalau kita di lereng atau di lembah, atau biasanya yang pernah saya coba itu adalah di pinggir sungai. Itu ya. Jadi ketika teriak, selesai teriak ada teriakan kedua, yaitu pantulan teriakan kita. Nah, itu namanya gema. Nah, contohnya itu di lembah-lembah, bukit-bukit, atau di gua-gua seperti itu. Nah, itu ada dua contoh jenis bunyi pantul, yaitu gaung atau kerdam, keduanya adalah gema, seperti itu ya. Nah, sekarang melakukan percobaan ini di rumah silahkan ya, boleh dengan teman atau boleh sendiri ya, atau boleh dengan saudara, silahkan lakukan. Yang pertama, ambil beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, atau kaleng ya. Pilih saja salah satu atau ketiga-tiganya boleh, silahkan dicoba. Bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. Nah, boleh di dalam rumah, silahkan. Yang ketiga, bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan. Nah, yang keempat, catat hasilnya dan bandingkan. Jadi bunyinya bagaimana tuh? Di dalam ruangan bunyinya seperti apa? Di luar ruangan bunyinya seperti apa? Apakah sama ataukah berbeda? Kalau berbeda, bagaimana perbedaannya? Silahkan dijelaskan di hasilnya, di kesimpulannya. Seperti itu ya. Silahkan dikerjakan di buku tugasmu. Oke, dicatat hasilnya. Oke, seperti itu. Cukup sekian untuk pembelajaran 3. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, kerjakan tugasnya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.